Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Azakia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang komposisi tanah untuk memenuhi tugas dari geografi tanah. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian tanah. Pengertian tanah menurut Schroeder yaitu suatu sistem tiga fase yang mengandung air, udara, bahan-bahan mineral, dan organik, serta jasad hidup yang karena pengaruh berbagai faktor lingkungan terhadap permukaan bumi dan kurun waktu membentuk berbagai hasil perubahan yang memiliki ciri morfologi yang khas sehingga berperan sebagai tempat tumbuh dan tumbuh berbagai macam-macam tanaman. Baik, untuk yang kedua yaitu komposisi tanah. Komposisi tanah yaitu yang pertama bahan mineral 45%. Bahan mineral dalam tanah berasal dari pelapukan batu-batuan. Yang kedua yaitu bahan organik sebesar 5%. Bahan organik dalam tanah berasal dari sisa-sisa tanaman yang mengalami pelapukan dan umumnya ditemukan di permukaan tanah. Yang ketiga yaitu udara sebesar 25% dan air sebesar 25%. Yang ketiga yaitu asal bahan tanah. Asal bahan tanah yaitu dibagi menjadi dua yaitu yang pertama pelapukan. Pelapukan terbagi menjadi dua bagian yaitu batuan dan mineral. Dan yang kedua itu ganesha tanah terbagi menjadi dua yaitu bahan induk dan profil tanah. Pelapukan. Laju pelapukan tergantung pada yang pertama yaitu temperatur, yang kedua yaitu laju air per lokasi, yang ketiga status oksidasi dari zona pelapukan, yang keempat luas permukaan bahan induk yang terekspos, yang kelima jenis mineral. Yang kelima yaitu tipe batuan. Tipe batuan ada tiga yaitu yang pertama batuan beku atau biasanya disebut juga dengan bahasa latinnya igneous rock. Yang kedua batuan sedimen, sedimentary rock. Yang ketiga batuan metamorfosis, metamorphic rock. Batuan yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku berasal dari pemadatan magma yang membeku. Dibagi menjadi batuan asam acidic rock relatif tinggi kandungan kuarsa, mineral silikat warna terang Ca atau K atau Na Na dan batuan basa basic rock rendah kandungan kuarsa, kandungan mineral ferromagnesium warna gelap atau hornblende, mica, proksin tinggi. Batuan sedimen terjadi apabila partikel mineral atau substansi terlarut menjadi padat atau tersementasi, cemented, menjadi massa yang keras. Material mensementasi menentukan nama batuan sedimen, misalnya calcareous. Batuan metamorf sama atau lebih keras dibanding batuan beku atau sedimen. Contoh batuan metamorfosa yaitu pertama gneiss berasal dari batuan beku warna terang. Yang kedua itu schist terdiri dari banyak batuan atau mineral terutama mica terlihat berlapis. Yang ketiga itu marble, limestone atau dolomite yang menjadi keras karena cukup untuk bersinar atau mudah terdekomposisi. Yang keenam yaitu mineral tanah. Mineral tanah adalah substansi inorganik yang homogen dengan komposisi tertentu dan mempunyai ciri fisik berupa ukuran, warna, titik leleh, dan kekerasan. Mineral dapat digolongkan sebagai mineral primer maupun mineral sekunder. Yang ketujuh yaitu proses pembentukan tanah. Jenny 1941 mengatakan proses pembentukan tanah dihubungkan dalam bentuk S sama dengan F dalam kurung BI, I, 0, BW, W. Dalam keterangannya itu S adalah sifat tanah yang terbentuk, F yaitu fungsi dari faktor pembentuk tanah, BI yaitu bahan induk, BW yaitu bentuk wilayah, W adalah waktu lamanya pembentukan tanah. Pembentukan tanah dibagi menjadi 4 tahap. Batu yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak.
Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan lebih mendalam. Pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup. Proses pembentukan tanah. Pada tahap ketiga ini, batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Di sini terjadilah pelapukan biologis. Di tahap yang terakhir, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanaman yang relatif besar. Yang kedelapan yaitu faktor pembentuk tanah. Faktor terpenting dalam pembentukan tanah dirumuskan sebagai T sama dengan F dalam kurung I O B W. T dalam kurung F T sama dengan F dalam kurung I, O, B, T, W. Keterangannya itu T sama dengan tanah, B sama dengan bahan induk, T sama dengan topografi, I sama dengan iklim, W sama dengan waktu, O sama dengan organisme. Yang kesembilan yaitu faktor iklim. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam. pH tanah menjadi rendah. Sifat tanah yang berhubungan dengan iklim antara lain yaitu kandungan dan tipe liat, jenis dan jumlah bahan organik tanah, reaksi tanah atau pH, warna tanah, jumlah basa-basa tercuci, dan terakhir yaitu suhu tanah. Yang 10, organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal yang pertama yaitu membuat proses pelapukan baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur larut oleh air. Yang kedua yaitu membantu proses pembentukan humus. Sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan organisme antara lain. Yang pertama yaitu struktur dan rongga tanah. Yang kedua yaitu kandungan dan bahan organik. Yang ketiga yaitu bentuk permukaan tanah. Yang keempat yaitu siklus hara. 11. Bahan induk. Bahan induk terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf. Batuan induk ini itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Sifat tanah yang dipengaruhi bahan induk antara lain. Yang pertama itu tekstur tanah, yang kedua kandungan bahan organik, yang ketiga ketebalan solum, yang keempat kandungan mineral liat, yang kelima permeabilitas tanah, yang keenam reaksi tanah atau pH, yang ketujuh kandungan unsur hara. 12. Topografi. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi. Yang pertama itu tebal tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Sedangkan daerah yang datar, lapisan tanahnya tebal karena terjadi sedimentasi. Yang kedua itu sistem drainase. Daerah yang drainasenya jelek seperti sering tergenang menyebabkan tanah menjadi asam. Mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan 4 cara, yaitu yang pertama, jumlah air hujan yang dapat meresap atau disimpan oleh massa tanah, yang kedua, kedalaman air tanah, yang ketiga, besarnya erosi yang dapat terjadi, yang keempat, yaitu arah pergerakan air yang membawa bahan-bahan terlarut dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan topografi antara lain. Yang pertama, tebal solum. Yang kedua, tebal yang kandungan bahan organik di horizon A. Yang ketiga, kandungan air tanah. Yang keempat, warna tanah. Yang kelima, tingkat perkembangan horizon. Yang kelima, reaksi tanah atau pH. Yang ketujuh, kandungan garam terlarut. 8 jenis dan tingkat perkembangan padas. Yang ketujuh, suhu. Yang kedelapan, sifat dari bahan induk. 13. Waktu. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah. Akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus,
Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan sehingga tinggi mineral yang sukar, lapuk seperti kuarsa. Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah akan berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda ditandai oleh proses pembentukan tanah yang masih tampak pencampuran antara bahan organik dan bahan mineral, atau masih tampak struktur bahan induknya. Contohnya tanah muda adalah tanah aluvial, regosol, dan litosol. Yang kedua, tanah dewasa. Tanah dewasa ditandai oleh proses yang lebih lanjut sehingga tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon B. Contoh tanah dewasa adalah andosol, latosol, dan grumosol. Yang ketiga yaitu tanah tua. Tanah tua proses pembentukan tanah berlangsung lebih lanjut, sehingga terjadi proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon-horizon A dan B. Akibatnya terbentuk horizon. Contoh tanah pada tingkat tua adalah jenis tanah podolosik dan latosol tua atau laterit. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah yang berbeda-beda. Bahan induk vulkanik yang lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Yang ke-14 yaitu perbedaan sifat tanah yang hanya disebabkan satu faktor pembentuk tanah. Dikenal sebagai yang pertama yaitu klimatosekuen. Perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya pengaruh iklim. Yang kedua itu biosekuen, yaitu perbedaan sifat tanah yang disebabkan hanya pengaruh organisme. Yang ketiga toposekuen, yaitu perbedaan sifat tanah yang disebabkan oleh perbedaan topografi. Yang keempat litosekuen, yaitu perbedaan sifat tanah yang disebabkan oleh perbedaan jenis bahan induk. Yang kelima kronosekuen, yaitu perbedaan tanah yang disebabkan hanya oleh perbedaan faktor umur. Yang ke-15 yaitu perkembangan tanah. Pembentukan tanah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, perubahan massa padat atau batuan menjadi material yang tidak padat atau halus. Yang kedua, perubahan material yang halus menjadi tanah seiring dengan berjalannya waktu disebut dengan perkembangan tanah atau soil development. Profil tanah adalah penampang tegak lurus atau vertikal tanah yang menunjukkan lapisan tanah atau horizon. Horizon adalah lapisan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan bumi dan berbeda dengan lapisan yang berdekatan. Proses yang terlibat dalam diferensiasi horizon. Yang pertama yaitu penambahan atau addition. Yang kedua kehilangan atau losses. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk atau transformation. Yang keempat yaitu pemindahan lokasi atau translocation. Pertama, addition. Addition. Penambahan air, hujan irigasi, nitrogen dari bakteri, pengikat, N, energi dari sinar matahari, dan sebagainya. Yang kedua, losses. Dihasilkan dari kimikalia yang larut dalam air. Adanya erosi, pemanenan atau pengembalaan, atau denitrifikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, transformation. Terjadi karena banyaknya reaksi kimia dan biologi pada proses dekomposisi bahan organik. Pembentukan material tidak larut dari material yang larut. Yang keempat, translocation. Terjadi karena adanya gerakan air maupun organisme di dalam tanah, misalnya clay bergerak ke lapisan yang lebih dalam atau gerakan garam terlarut ke permukaan karena evaporasi. 16 yaitu berbagai kondisi yang menghambat perkembangan profil tanah. Yang pertama yaitu curah hujan rendah, yang kedua kelembaban relatif rendah, yang ketiga yaitu bahan induk mengandung sodium karbonat atau lime yang tinggi. Yang keempat yaitu bahan induk yang mengandung kuarsa yang tinggi dengan kandungan debu dan clay rendah. Yang kelima yaitu kandungan clay tinggi. Yang keenam bahan induk resisten misal quartzites. Yang ketujuh yaitu kelerengan tinggi. Kedelapan tingginya air tanah. Kesembilan akumulasi material secara. Ke-10 erosi air dan angin yang berat. Ke-11 pencampuran oleh binatang dan manusia. Pengolahan tanah atau penggalian akan
meminimalisir pergerakan koloid ke bagian tanah lebih dalam. Ke-12 yaitu adanya substansi racun bagi tanaman. Misal garam yang berlebihan, heavy metal, herbisida yang berlebihan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.